Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemirsa berita Suraya TV Kentuk. Kebetulan sekali pada siang hari ini saya di kediaman Pak Sumadi. Iya. Beliau ini adalah caleg terpilih dari fraksi PAN di Dapil 4 di Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Saya akan ngobrol santai terkait background beliau seperti apa, kenapa mau mengabdikan diri menjadi seorang anggota DPRD Sukoharjo. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Selamat siang Mas Fajar. Sehat selalu ya Pak ya. Sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan Mas Fajar juga sehat nih. Ini lama nggak ketemu lagi nih Mas. Iya, Mas Fajar. Ya ini kalau beritahu nih Pak Sumadi mungkin Iya. ada beberapa masalah yang mengetahui tentang Pak Sumadi, mungkin juga ada yang belum nih dan ini Iya. pengen tahu juga saya Pak Iya. ya. Kalau boleh tahu Pak, sebelumnya Pak Sumadi ini sedikit backgroundnya seperti apa sih Pak Sumadi? Iya. Kalau saya sebetulnya backgroundnya itu bukan orang politik, nggih. Saya backgroundnya itu pengusaha, nggih, tapi pengusaha baru belajar. Dalam arti ya belum mapan. Karena saya memang awalnya itu saya ya pengangguran, dalam arti tidak punya kerjaan. Awalnya saya itu sapam. Setelah sapam saya ikut teman saya cari kain dari pabrik ke satu pabrik yang lain, ada sisa itu loh Mas. Sisa itu saya bawa pulang, saya proses, saya jual ke pasar Klewer. Alhamdulillah laku. Itu tahun berapa Pak? Itu tahun 2004. Nggih, 2004 saya cari itu hafalan kain-kain itu, saya proses, saya jual di Klewer laku. Dan pasar Klewer tuh bagus, saya tuh minta suruh buatkan, saya harus bingung. Makanya saya punya ide gimana caranya kalau saya cuma mengandalkan sisa-sisa dari pabrik mungkin tidak bisa nggih. Makanya saya mulai produksi dengan bahan baku yang bukan sisa, saya ambil di pabrik. Sedikit-sedikit saya proses dan bisa. Alhamdulillah dengan harga juga bisa. Terus 2006 saya ngontrak pabrik di Penumping, mungkin sampai 2014 saya ngontrak di situ. Dan alhamdulillah saya setelah ngontrak saya bisa buat pabrik sendiri, walaupun kecil nggih, tapi orang mengatakan pabrik, kalau sebetulnya saya itu bukan pabrik tapi cuma home industry buat saya kerja. Ini Pak Sumadi Iya. terlalu rendah hati. Iya. Kalau boleh tahu Pak, waktu itu kenapa sih Pak Sumadi menyukai di bidang kain sih Pak? Mungkin nggak di bidang lain aja gitu. Lah itu nggih. Dari itu saya juga bingung nggih, karena memang mungkin dari kecil saya punya punya jiwa dagang nggih, karena saya waktu kecil juga SD itu saya jualan jagung bakar. SD setelah pulang jualan jagung bakar, terus lutis, brambang asem itu. Setelah itu nanti saya bantu ibu saya itu ke pasar jualan tempe gitu, karena ibu saya pedagang tempe. Setelah itu saya sekolah, tapi terakhir saya sekolah di Politeknik Pratama jurusan teknik mesin. Sebetulnya saya pengen itu dari ibu saya itu, saya pengen jadi bengkel waktu itu, tapi tidak tahu nggih arahnya itu kok lama-lama saya malah masuk di sapam. Tapi saya punya temen yang cari apalan itu kok cari sisa kain itu kok uangnya banyak, dalam arti satu bagor banyak lah. Saya itu belajar dari situ, saya belajar dari pembuatan batik itu. Dan saya selalu kalau ada sampel itu saya selalu yang membuat saya, karena nanti kalau saya tidak bisa, saya juga tidak bisa ngajari tenaga saya. Pasti kalau ada barang baru saya yang buat, baru saya bilang ke tenaga gitu. Kalau Pak Sumadi ini berapa bersaudara? Saya 7 bersaudara. Dan yang Anak pertama perempuan, kedua laki-laki, ketiga laki-laki, keempat laki-laki, kelima laki-laki saya, terus adik saya perempuan. Tapi dari 7 saudara sudah tidak ada satu kakak saya. Jadi waktu itu yang menarik ini Pak Sumadi dari SD memang udah berjualan. Iya. Kenapa waktu itu berjualan gitu? Saya ya cuma mengikuti naluri saja. Saya pengen kok jualan gitu. Tapi mungkin dari ibu saya karena pedagang dan bapak saya petani. Dan kalau kakak saya kan juga dia juga sebetulnya kakak saya yang pengen terjun di politik.
karena dia sekolahnya di Sospol di UGM. Tapi setelah itu dia juga tidak mau. Tapi saya sendiri kok malah di teknik mesin, tapi saya kerjanya di batik. Berarti ya. Berarti waktu itu memang berjalan proses cukup Iya, panjang, Pak, ya. mengikuti Itu ya. yang menjadikan Pak Sumadi ini Pak ya Iya. kuat sampai saat sekarang juga. Dan kalau boleh tahu Pak, ini untuk usaha Pak Sumadi ini emang di bidang kain ya Pak? Kain berupa apa saja Pak? Saya dari kain rayon. Saya ambilnya di pabrik Gemilo dari kain rayon. Saya dari bahan dasar grey, saya proses sendiri saya buat sarung pantai. Sarung pantai ya, sarung pantai itu sarung pantai yang dipakai di pantai-pantai itu. Pemasaran udah sampai kemana saja Pak? Pemasaran untuk sementara ini di Bali, terutama di Pasar Klewer. Pasar Klewer saya 2007 saya ngontrak di Pasar Klewer untuk pemasaran, dengan pemasaran saya punya di Pasar Klewer. Setelah itu di Tanah Abang, di Medan, terus di Kalimantan itu. Oh gitu. Ya. Ini kan sebenarnya Pak Sumadi ini juga udah menjadi seorang pengusaha yang sukses ya Pak, yang maju juga, memiliki pabrik juga. Tapi kok rela sih Pak untuk maju terjun di dunia politik? Otomatis kan nanti kan pertama mengurangi waktu Bapak juga untuk keluarga. Iya. Kenapa Pak tertarik mencalonkan? Sebetulnya saya itu dari awal itu sebetulnya saya kurang tertarik di politik, karena kadang itu maaf orang politik itu ada dua versi yang mengatakan politik itu katanya itu orangnya itu tidak bisa gimana dalam arti wenang politik nanti akan terbawa arus. Itu karena tidak semua, karena di politik itu maaf ada 1000 jalan menuju jurang, ada 1000 jalan juga menuju kebaikan. Nah itu sebetulnya saya mau terjun ke politik sudah saya rembuk sama keluarga saya, sama istri, sama anak saya kumpulkan. Tapi yang anak yang pertama enggak bisa saya kumpulkan cuma lewat video call. Waktu saya tanya sama anak saya, Mas Hasim, saya mau nyalon terjun di politik, nah jawabannya apa dia? Bapak masih kurang sibuk. Jawaban pertama gitu anak saya, Bapak masih kurang sibuk. Yo enggak Mas, sebetulnya Bapak itu terjun di politik, Bapak pengen bantu ke masyarakat yang lebih luas. Anak saya jawab, kan Bapak sudah bantu. Saya jawab lagi, Mas, kalau Bapak selama ini bantu cuma untuk lingkungannya Bapak, tidak bisa luas. Tapi nanti kalau Bapak bisa terjun di politik, dan kalau Bapak kalau nanti bisa dikasih amanah menjadi dewan, insya Allah Bapak lebih luas dalam hal untuk membantu masyarakat. Bisa Bapak bantu di mungkin dapil Bapak Mas di Grogol, nanti bisa saya pandian, teluan saya bisa bantu. Tapi kalau selama ini cuma Bapak lingkup Manang, deket Sanggerahan, mungkin deket-deket di saya, dan itu saya pertimbangkan dan alhamdulillah saya juga sering konsultasi, sering ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Intinya semua harus dicoba, yang penting jangan terbawa arus. Niat pertama saya memang saya niati, saya terjun di politik, saya pengen membantu masyarakat luas. Intinya biar hidup saya bisa memberi manfaat ke masyarakat yang luas itu. Iya. Mungkin ada tokoh Pak di balik ini semua yang mendorong Pak maju terjun ke politik. Ya, tokoh yang karena saya tokoh yang dekat karena saya sudah dekat dengan di sini, mungkin ada Dewan Pak Suryadi, juga Mas Timbul. Itu Pak Suryadi itu sebagai tokoh saya selama ini, karena saya dekat tahu. Karena selama ini Pak Suryadi itu orangnya baik, dermawan. Dan yang saya suka dengan Pak Suryadi, dia itu tidak membeda-bedakan. Entah dulu itu memilih, entah tidak. Itu kalau mengajukan aspirasi atau titip aspirasi selalu diterima. Dan selalu diusahakan biar nanti cair itu. Makanya saya akan belajar dengan Pak Suryadi. Dan memang saya itu ternyata politik begitu. Jadi tidak boleh iki wongku, iki ndek ben bantu aku, ndak. Karena sebagai wakil rakyat ya semuanya masyarakat yang di dapilnya itu menjadi wakilnya. Walaupun kadang-kadang orang bicara
Yo dewan itu yo untuk konstituennya saja, yang milih saja. Kalau saya enggak, karena saya hidup di masyarakat. Intinya kalau itu permintaan atau tujuannya untuk baik, insya Allah akan saya bantu. Berarti mengayomi ya Pak? Iya, mengayomi. Untuk Pak Sur itu memang orangnya bagus, itu idola saya, dan insya Allah nanti menjadi guru politik saya. Iya. Ini berarti penetapan apa? Pak Sumadinati kira-kira bulan apa Pak nanti Pak? Bulan September kalau tidak salah, bulan September. Kalau mungkin ada bocoran 9 September, tapi itu ya belum pasti nggih. Tapi karena kalau saya melihat di masa baktinya Dewan di Sukoharjo kan sampai 9 September. Ya. Perasaannya gimana Pak ketika Pak Suryadi ingin mengabdikan diri kepada masyarakat, membantu masyarakat lebih luas, dan akhirnya cita-cita itu tercapai Pak? Dan berapa hari kemudian nanti kan udah diterapkan Pak Sumardi menjadi anggota DPRD Bekasi, perasaannya gimana Pak? Iya, saya perasaan pertama sebetulnya saya itu juga Mas, perasaan saya nggih. Saya itu agak gimana gitu, was-was, dalam arti saya itu mampu ndak saya itu menjalankan amanah yang diberikan masyarakat kepada saya, karena saya sekarang mempunyai masyarakat yang istilahnya pasrah sama saya, mewakilkan saya menjadi anggota dewan, dan saya harus bisa mengayomi masyarakat di Kecamatan Grogol.